perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Diah Paramita Chandra Dewi, Saya Iva Afida. Saya Rita Puspita. Saya Nopel Gianai Putri Panjayani. saya Carolina Regina Natasha. Dan saya Rizky Natalia. Di sini kami akan menjelaskan bab 2 tentang sumber hukum Islam yang mutafak. Materi pertama adalah Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa dari kata qoro'a, yaqra'u qur'ana, yang artinya dibaca atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, para ulama usul fikih mengemukakan beberapa pendapat. Contohnya, Safi Hasan Abu Thalib, Zakaria Al-Biri, dan Al-Ghazali. Sebetulnya, masih terdapat sejumlah definisi lainnya yang dirumuskan oleh ulama usul, tetapi kelihatannya mengandung maksud yang sama meskipun secara redaksional berbeda. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab yang penukilannya disampaikan secara mutawatir dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. B. Pokok isi kandungan Al-Quran: 1. Tauhid, 2. Ibadah, 3. Janji dan ancaman, 4. Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, 5. Riwayat dan cerita. C. Dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menempati kedudukan pertama dan sumber-sumber hukum Islam yang lain. Ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Semua sumber hukum dan ketentuan norma yang lain tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran. Selanjutnya adalah D. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Al-Quran berpedoman pada 3 hal. Yang pertama adalah tidak memberatkan, yang kedua adalah meminimalisir beban, yang ketiga adalah berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Al-Quran dalam menetapkan hukum secara bertahap. Hal ini bisa kita lihat dalam hukum haramnya minum minuman keras, berjudi, serta perbuatan yang mengandung judi yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 219, Quran Surat An-Nisa ayat 43, dan Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya adalah hadis. Menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hadis dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hadis qauliyah atau perkataan, yaitu hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan yang kemudian dinuklik oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh, seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat dan diketahui oleh para sahabat dan kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang terakhir adalah hadis takriyah atau ketetapan, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau di sepengetahuan Nabi Muhammad SAW, tapi beliau mendiamkannya dan tidak menolaknya. Sikap diam Nabi Muhammad SAW tersebut dipandang sebagai persetujuan. Dasar kehujahan al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu dalil Al-Quran. Banyak kita jumpai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Di antara ayat-ayat yang dimaksud adalah surat Ali Imran ayat 179 dan Quran Surah An-Nisa ayat 136. Ayat di atas memerintahkan kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah, Rasulnya, Al-Quran, dan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang mengingkari dan menentang seruannya. Dari ayat-ayat Al-Quran di atas tergambar bahwa setiap ada perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran selalu diikuti dengan taat kepada Rasulnya. Demikian pula mengenai peringatan ancaman karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sering disejajarkan atau disamakan dengan ancaman karena durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya adalah fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama
Hadis itu memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayanut takrir, yaitu menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga hukum-hukum itu mempunyai dua sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Lalu yang kedua, bayanut tafsir, yaitu menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan, dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global atau umum. Yang terakhir adalah bayanut tasri, yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma. Secara bahasa, ijma berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Dan menurut istilah usul fikih ada dua pengertian, yaitu menurut Ali Abdul Razak, ijma ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara. Dan yang kedua adalah menurut Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh, yaitu ijma ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum-hukum syara setelah wafatnya Nabi SAW. Maka sesungguhnya ijma yang dimaksud dalam hubungannya dengan definisi yang dikemukakan adalah ijma yang didasarkan atas kesepakatan para mujtahid. Kesepakatan yang berasal dari selain mujtahid tidak dinamakan dengan ijma. Dan dasar kehujahan ijma dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam ada dua, yaitu yang pertama dari Al-Quran, terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 115 yang berarti, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis di atas menjadi landasan para ulama dalam berpendapat bahwa ijma bisa dijadikan landasan hukum dalam menentukan hukum Islam. Lalu ada rukun dan syarat-syarat Islam. Sebagaimana dijelaskan, ijma adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Namun, tidak semua kesepakatan para ulama setelah Rasulullah wafat dikategorikan sebagai ijma. Kesepakatan ulama dikategorikan sebagai ijma harus memenuhi rukun dan syarat ijma. Rukun dalam ijma harus satu, yaitu kesepakatan ulama. Apabila tidak ada kesepakatan, maka itu bukan ijma. Yang ketiga, mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Tidak bisa dilakukan ijma apabila hanya dilakukan oleh ulama satu daerah tertentu saja, seperti ulama Hijaz, ulama Mesir, atau ulama Irak. Yang keempat, kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Yang kelima, kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah, karena nas-nas tentang ijma mensyaratkan hal tersebut. Yang terakhir atau yang keenam, hendaklah dalam melakukan ijma mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan baik dari nas maupun qiyas. Apabila rukun dan syarat-syarat ijma tersebut telah terpenuhi, hasil dari ijma itu merupakan undang-undang syara yang wajib ditaati, dan para mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa yang telah disepakati itu sebagai objek ijma yang baru. D. Macam-macam ijma. Menurut para sarjana hukum Islam, dilihat dari cara memperolehnya, ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma syar'i adalah kebulatan yang dilakukan oleh mujtahidin atau para mujtahid. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Sementara dilihat dari dalalahnya juga terbagi dua macam, yaitu ijma qati adalah dalalah terhadap hukumnya, artinya hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qati sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali.
Yang kedua adalah ijma jani, dalalah terhadap hukumnya. Artinya, hukum yang dihasilkan kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Karena itu, masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya. Hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid. Yang keempat adalah qiyas. Pertama, pengertian qiyas. Secara bahasa, qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Adapun secara istilah, di kalangan ulama usul terdapat sejumlah definisi. Menurut Muhammad Abdul Ghani Al-Bazikhani, menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah dilakukan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan ilat hukum. Sementara itu, Syekh Muhammad Al-Khudairibaik berpendapat bahwa definisi qiyas adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok asal kepada cabang persoalan baru yang tidak disebutkan nas karena adanya pertautan ilat keduanya. Kemudian, Abdul Karim Jaidan menyebutkan definisi qiyas sebagai berikut. Menghubungkan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nas, hukumnya dengan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nas, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat hukum. Keempat, definisi yang telah dikemukakan tersebut mengandung maksud dan tujuan yang sama, hanya saja perbedaan terlihat pada redaksi yang digunakan oleh para ulama usul. Oleh karena itu, apabila nas telah menjelaskan ketentuan hukum sesuatu persoalan dan di dalamnya ada ilat penetapan hukumnya, kemudian terdapat persoalan baru, peristiwa yang ilatnya sama dengan apa yang dijelaskan oleh nas, maka keduanya berlaku ketentuan hukum yang sama. B. Kehujahan qiyas dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Adapun dalil Al-Quran antara lain firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. D. Syarat hukum asli. Syarat hukum asli adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum aslu hendaklah hukum syariat amalia yang ditetapkan oleh nas. Adapun hukum hasil qiyas atau ijma tidak dapat menjadi aslu bagi qiyas. Yang kedua, hukum aslu hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal, karena dasar dari qiyas adalah pengetahuan tentang ilat hukum aslu dan adanya ilat pada far'un. Yang ketiga, adanya hukum aslu itu bukanlah hukum yang berlaku khusus. Suatu hukum dikatakan berlaku khusus apabila A. Ilatnya tidak tergambar pada selain as. B. Adanya dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja, seperti kawin lebih dari 4 orang istri adalah khusus bagi Rasulullah SAW. E. Syarat-syarat far'un. Yang pertama, pada far'un terdapat ilat yang ada pada aslu. Yang kedua, jangan lebih dulu ada far'un daripada aslu. Yang ketiga, hukum yang dialihkan pada far'un harus sama dengan aslu. Yang keempat, pada far'un tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan ilat aslu. F. Syarat-syarat ilat. Yang pertama, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang zahir. Yang kedua, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti. Yang ketiga, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang munasabah. Yang keempat, hendaklah ia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada aslu saja, tetapi juga harus terdapat pula pada selain aslu. G. Macam-macam qiyas. Yang pertama, qiyas aula yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada aslu. 2. Qiyas musawi yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan aslu untuk mendapatkan hukum. Yang ketiga, qiyas dilalah yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum.
Yang keempat, kias syabah yaitu kias yang keadaan pelakon padanya bolak-balik antara dua aslu, lalu ia dihubungkan kembali dengan aslu yang lebih baik, banyak persamaannya dengannya. Yang kelima, ada kias adna, yaitu kias yang pelakonnya lebih rendah kedudukannya daripada aslu untuk mendapatkan hukum. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.